Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Lisa Dina Utari dari Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan NIM C1F021015 di kelas ruang 001. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil jawaban UAS saya mengenai transaksi PT Kompormas pada latihan 7-9. Dan di sini saya akan menyelesaikan pertanyaan yaitu jurnal umum, buku besar, laporan posisi keuangan, dan ayat jurnal penutup. Baik, di sini saya akan share screen dulu. Oke. Dan di sini saya akan menjelaskan jawaban saya, yaitu mengenai yang pertama jurnal umum yang diperlukan. Di sini pada tanggal 4 Oktober 2018 ada pembelian yaitu debit berupa uang senilai 26 juta rupiah dan utang usaha kredit 26 juta rupiah dan pada tanggal 6 perlengkapan kantor yaitu senilai 2.500.000 pada debit dan kas 2.500.000 pada kredit, dan pada tanggal 11 ada utang usaha senilai 22 juta pada debit dan kas 22 juta pada kredit. Dan selanjutnya pada tanggal 12 Oktober aset tetap yaitu 4.200.000 pada debit dan kas yaitu 4.200.000 pada kredit. Selanjutnya pada tanggal 19 biaya bunga yaitu 1.500.000 pada debit dan kas yaitu 1.500.000 pada kredit. Selanjutnya pada tanggal 20 terjadi biaya iklan senilai 2.500.000 pada debit dan kas 2.500.000 pada kredit. Selanjutnya pada tanggal 21 terjadi transaksi piutang usaha pada 22 juta pada debit dan penjualan barang pada debit 22 pada kredit 22 juta. Selanjutnya pada tanggal 22 kas yaitu berjumlah 36 pada debit dan potongan penjualan pada 1 juta pada debit dan penjualan barang 37 juta pada kredit. Dan selanjutnya pada tanggal 23 yaitu pembelian barang senilai 35 juta pada debit dan potongan pembelian 2 juta pada kredit dan kas 33 juta pada kredit. Selanjutnya tanggal 26 pada biaya pengiriman yaitu 1.500.000 pada debit dan kas yaitu 1.500.000, dan pada tanggal 28 terjadi transaksi biaya gaji pegawai yaitu senilai 2.700.000 dan kas yaitu senilai 2.700.000. Dan secara tunai di sini dapat dilihat bahwa pada sisi debit dan kredit sudah seimbang yaitu senilai 156.900.000 rupiah. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai buku besar yang diperlukan. Dan selanjutnya kita beralih ke buku besar pada PT Kompormas periode September 2012. Perlu diketahui bahwa isi dari tabel pada buku ini diambil dari hasil jurnal umum
Seperti ini pada akun kas, pada sisi debit terjadi transaksi yaitu senilai 36 juta rupiah, dan pada kredit terjadi 8 transaksi dengan total 69.900.000 rupiah. Sehingga sisi kredit dan debit dikurang menghasilkan total 33.900.000 rupiah. Pada akun piutang usaha terjadi satu transaksi, yaitu di debit yaitu 22 juta dan di kredit tidak ada sama sekali, jadi total semua yaitu 22 juta. Selanjutnya di perlengkapan kantor, yaitu terjadi transaksi pada debit yaitu 2.500.000. Selanjutnya aset tetap di debit yaitu 4.200.000 dan pembelian barang terjadi 2 transaksi, yaitu di debit 26 juta dan 35 juta, sehingga dijumlahkan menjadi 61 juta. Selanjutnya, potongan pembelian pada debit yaitu 0 dan transaksi pada kredit yaitu 2 juta. Penjualan barang dagang yaitu di debit 0 dan pada kredit yaitu ada 2 transaksi. Yang pertama 22 juta dan 37 juta, sehingga dijumlahkan menjadi 59 juta. Selanjutnya yaitu potongan penjualan pada kredit 1 juta rupiah dan pada kredit yaitu 0. Dan untuk biaya pengiriman pada debit yaitu 1.500.000 sehingga pada kredit yaitu 0. Selanjutnya pada utang usaha pada debit yaitu 22 juta rupiah dan pada kredit yaitu 26 juta rupiah, sehingga pada kredit dikurangkan dengan debit yaitu berjumlah 4 juta rupiah. Selanjutnya biaya gaji pegawai terjadi 1 transaksi pada debit yaitu 2.700.000 rupiah. Kita lanjut ke buku besar. Biaya bunga yaitu di debit 1.500.000 dan kredit 0, dan biaya iklan 2.500.000. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3, laporan posisi keuangan laju PT Kompormas atau biasa disebut dengan neraca laju PT Kompormas per September 2012. Di sini kita memiliki 2 versi, yaitu versi pertama untuk beban pemakaian perlengkapan yaitu senilai 16 juta, dan untuk versi kedua beban pemakaian perlengkapan yaitu senilai 11 juta. Perbedaan ini dapat dilihat pada soal untuk keterangan lain yang diperoleh pada poin A. Perlengkapan kantor yang tersisa pada akhir bulan adalah 13.500.000. Angka 13.500.000 ini dijumlahkan dengan perlengkapan kantor senilai 2.500.000 untuk versi pertama dan dikurang dengan 2.500.000 untuk versi kedua. Ini untuk versi keduanya. Oke. Dan sisanya tidak ada perbedaan dan dapat kita lihat untuk versi 1 dan versi kedua mengenai daftar saldo. Penyesuaian saldo disesuaikan laba rugi dan posisi keuangan keduanya seimbang dapat dilihat di tabel ini. Untuk nilainya yang ini seimbang pada versi kedua dan untuk versi pertama ini. Untuk nilai ini seimbang, oke. Kita lanjut pada laporan laba rugi atau tunggu. Yang keempat yaitu laporan keuangan per 30 Oktober 2012 atau biasa disebut dengan laporan laba rugi
pada PT Kompormas per Oktober 2012. Di sini dapat kita lihat untuk laporan laba rugi juga memiliki dua versi. Bentuk versi pertama yaitu beban pemakaian perlengkapannya senilai 16 juta. Dan untuk versi kedua, maka perlengkapannya senilai 11 juta. Oke, kita lihat dulu untuk versi pertama. Senilai 16 juta, dan untuk versi kedua, maka perlengkapan senilai 11 juta. Untuk sisi kanan dapat dilihat di sini dapat bermodal saham senilai 250 juta rupiah. Ini kita ambil dari soal yaitu pada laporan keuangan. Laba usaha ini diambil dari hasil pokok penjualan dan persediaan akhir Oktober senilai 27.400.000 rupiah. Sehingga total modal akhir yaitu 22.600.000 rupiah. Untuk neraca PT Kompormas per Oktober 2012 pada akun kas dapat melihat senilai 121 juta rupiah. Kita lanjut. Pada di soal berbeda dikarenakan diambil dari buku besar, yaitu buku besar tadi senilai 22 juta pada buku besar. Tunggu kita lihat dulu. Berapa tadi? 22 juta. Mana buku besar nih? 22 juta rupiah. Dan kita kembali ke neraca tadi. Pada akun kas total kredit tersisa 33.900.000 rupiah. Mana tadi guys? Oke. Sehingga dikurang dan menghasilkan sisa 121.100.000 rupiah. Untuk versi kedua tidak ada perbedaan. Pada sesi kedua dan pertama tidak ada perbedaan ya. Untuk hasilnya tetap sama. Pada modal sahamnya hanya berbeda pada laba usaha karena diambil dari total hasil akhir di sini yaitu senilai 22.400.000 rupiah. Dan sama seperti yang sebelumnya, perbedaan itu terletak pada perlengkapan kantor. Di sini pada versi pertama yaitu 500 dan untuk versi kedua yaitu 3.500.000 sampai di sini saja. Oke. Untuk mengenai neraca laba rugi sampai di sini penjelasannya, dan kita lanjutkan ke jurnal penutup. Oke, jurnal penutup. Nah, kita selanjutnya adalah jurnal penutup. Pada jurnal penutup di sini juga terdapat dua versi. Untuk versi pertama yaitu pada laba rugi senilai 100 ini pada tanggal 31 Oktober 2012 di ikhtisar laba rugi yaitu senilai 103 juta rupiah 900.000 rupiah. Dan untuk versi kedua yaitu senilai, oke kita lihat versi keduanya dulu, yaitu senilai pada tanggal 31 Oktober ikhtisar laba rugi senilai 98.900.000. Hasil laba rugi ini diambil dari perjumlahan antara pembelian persediaan barang, persediaan biaya bunga, biaya iklan, biaya pengiriman gaji pegawai, beban pemakaian perlengkapan, beban penyusutan aset tetap, beban penyusutan gedung, potongan penjualan.
Begitu pula untuk versi kedua perbedaannya itu sama dengan laba rugi, laba lajur, dan laporan keuangan, yaitu berada pada beban pemakaian. Ini untuk versi kedua, kita lihat dulu. Versi kedua mana ini? Untuk versi kedua perbedaannya itu sama. Ini versi kedua mana ya? Ini. Yaitu berada pada beban pemakaian perlengkapan untuk versi pertama yaitu 16 juta rupiah. Dan untuk versi kedua untuk total ikhtisar laba rugi antara versi pertama dan versi kedua yaitu sama-sama. Ini kita lihat dulu untuk versi pertama yaitu pada ikhtisar laba rugi yaitu pada tanggal 31 Oktober yaitu senilai 95 juta. Dan untuk versi kedua yaitu sama. Pada tanggal 31 ikhtisar laba rugi yaitu 95 juta rupiah. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai jurnal umum, buku besar, dan laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu jurnal penutup pada PT Kompormas. Oke. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan pada penyampaian penjelasan yang tadi. Saya tutup dulu share screen-nya ya. Oke, saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan pada kalkulasi dan penjelasan tadi. Mohon dikoreksi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya Lisa Dina Utari. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.